Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oke, kita berjumpa lagi ya dengan materi kalkulus dasar. Kalau tadi atau kemarin kita belajar tentang penyelesaian pertidaksamaan bentuk akar ya. Kemarin soal 1, 2 ini sudah saya jelaskan, tinggal soal yang 3, 4 ini teman-teman bahas sendiri ya. Untuk yang keempat ini jangan lupa ini nanti kita 2 kali ya, ketika menyelesaikan yang ketiga, kita menyelesaikannya sampai 2 kali mengkuadratkan ya, sampai akarnya benar-benar keduanya bisa hilang. 2 kali proses seperti ya. Oke, sekarang kita belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, nah next. Nilai mutlak ya, teman-teman kalau mendengar kata-kata nilai mutlak itu kan kalau dulu waktu kalian masih sekolah MA dan setingkatnya ya, SMA dan setingkatnya itu, nilai mutlak itu selalu bernilai positif gitu ya, kenapa nggak pernah negatif? Nah, teman-teman harus tahu kalau ditanya, kenapa sih nilai mutlak itu selalu bernilai positif, kok nggak pernah dia bernilai negatif? Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke pendidikan matematika, teman-teman harus mengetahui kenapa nilai mutlak itu nilainya bernilai positif. Oke, akan kita bahas ya. Jadi nilai mutlak itu teman-teman disimbolkan dengan seperti tanda tegak 2 gitu ya. Tanda tegak 2, kita baca dengan nilai mutlak. Jadi definisinya itu dia punya 2 definisi. Karena memiliki 2 definisi inilah, maka nantinya nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X itu disimbolkan dengan tanda tegak 2, ada X-nya kita baca dengan nilai mutlak X. Didefinisikan, nilai mutlak X itu akan bernilai sama dengan X ketika X-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Tetapi nilai mutlak itu akan bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0. Jadi contohnya gimana? Jadi misalnya teman-teman ya, kalau saya punya nilai mutlak min 2, berapa nilainya? Nah, sekarang dilihat, min 2 ini nilai yang kurang dari 0 apa lebih dari 0? Oke, betul, kurang dari 0 kan? Ketika X-nya kurang dari 0, maka kita memakai definisi yang kedua. Nilai mutlak X bernilai min X, berarti sama dengan min X, berarti min 2. Nah, gitu teman-teman. Sehingga nilainya sama dengan 2. Kalau kita punya nilai mutlak 2, nilai mutlak angka 2 berapa nilainya? 2 ini kan nilainya 2 ini nilainya itu adalah lebih dari sama dengan 0 kan teman-teman, berarti kita pakai definisi yang pertama. Berarti nilai mutlak X itu sama dengan X, berarti nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nah, makanya setiap nilai mutlak itu selalu nilainya bernilai positif, seperti itu teman-teman. Oke, saya contohkan lagi ya. Kalau misalnya nilai mutlak min 5. Nah, min 5 ini kan nilainya kurang dari 0. Sehingga definisinya pakai yang kedua, berarti min 5. Ketemunya 5. Loh kan positif. Nilai mutlak 10. 10 itu lebih dari atau sama dengan 0, berarti pakai definisi yang pertama, berarti nilainya 10. Jadi setiap bilangan yang kita masukkan ke nilai mutlak itu pasti bernilai positif. Karena kenapa? Karena dalam nilai mutlak memiliki 2 definisi. Dia bisa bernilai X ketika X-nya lebih dari 0, dia bisa bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0. Teman-teman ya paham ya? Ketika ada definisi, maka pasti ada akibatnya juga nanti ya, ada apa namanya, teorema atau lemanya gitu ya. Jadi jika X lebih dari atau sama dengan 0, maka kita akan perjadikan akar X itu merupakan suatu bilangan yang tidak negatif. Ya kan, kita sudah paham kan bahwa akar X itu merupakan bilangan yang tidak negatif. Dia pasti positif, yang ketika kita kuadratkan itu nilainya sama dengan X. Nah, karena hal inilah mengakibatkan bahwa untuk setiap bilangan real X itu akan berlaku akar dari X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X itu bisa dikatakan akar X kuadrat. Dan nilai mutlak X
dalam ini ya kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Jadi ini sama teman-teman ya. Jadi akibat definisi itu jadi ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut. Sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak ini teman-teman harus pahami. Ini kalau yang apa namanya teman-teman kan kebanyakan IPA ya sudah paham ya. Kalau anak IPA mungkin ini sudah paham. Tapi kalau mungkin kalian lupa atau yang belum pernah mempelajari, teman-teman oke, apa namanya dibaca-baca lagi buku yang berkaitan dengan nilai mutlak ya. Jadi ketika ada A dan B bilangan real, maka nilai mutlak A dikalikan dengan nilai mutlak B itu nilainya akan sama dengan nilai mutlak A kali B. Ini bisa dibuktikan teman-teman pakai definisinya. Sama halnya yang kedua, jika A dan B bilangan real, maka ketika ada nilai mutlak A dibagi dengan nilai mutlak B, itu sama artinya dengan nilai mutlak A per B. Dengan syarat B-nya tidak bersama 0. Ini hanya syarat aja teman-teman ya. Ingat bahwa pecahan itu syaratnya penyebutnya nggak boleh 0 gitu ya. Yang ketiga, ketika kalian menemukan bentuk A positif dan nilai mutlak X kurang dari A, nilai mutlak X kurang dari A, itu bila dan hanya bila X lebih dari min A, X kurang dari A. Ini akibatnya teman-teman, ini perlu diingat ya yang ini ya. Dan kalau X lebih dari A, bila dan hanya bila X itu lebih dari A, X itu kurang dari A. Dan yang ketiga, keempat seperti juga ya teman-teman. Jadi kalau mau membuktikan teorema ini, bisa dibuktikan. Bu pakai apa lah? Kalau kita belum punya apa-apa, kalau ingin membuktikan teorema, ya kita pakai definisi yang ada. Kita hanya punya definisi, ya sudah kita pakai definisi yang ada dulu. Kalau kita sudah punya teorema yang telah dibuktikan kebenarannya, maka untuk membuktikan teorema selanjutnya, boleh menggunakan teorema yang telah dibuktikan. Tapi ketika kita belum punya apa-apa, maka senjata kita hanya adalah di definisinya nilai mutlak. Jadi bentuk 1, 2, 3, 4 ini bisa kalian buktikan teman-teman lewat definisi yang ada atau mungkin teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Oke, saya contohkan ya. Yang pertama. Bentar. Oke, yang pertama ketika ada nilai mutlak ya. Jadi ketika ada nilai mutlak A itu tadi ya, dikali nilai mutlak B itu maka hasilnya sama dengan nilai mutlak A dikali B. Nah, ini kita bisa membuktikan kebenarannya, teman-teman. Kalau membuktikan itu boleh dari ruas kiri ke ruas kanan, atau ruas kanan ke ruas kiri, terserah. Salah satu, teman-teman ya. Jadi kiri membuktikan kanan, atau kanan membuktikan ke kiri. Kalau kita coba kanan ya, coba ini ya. Nilai mutlak A. Secara definisi, ya kan akibat dari definisi tadi, nilai mutlak A itu bisa kita tuliskan adalah akar A kuadrat. Boleh kan kita tuliskan dari definisi? Ini dari definisi ya. Dari definisinya. Kemudian nilai mutlak B bisa kita tuliskan akar dari B kuadrat. Gitu ya, dari definisi. Sehingga kita akan tulis A nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu sama dengan akar A kuadrat dikali akar B kuadrat. Sesuai dengan bentuk akar, ketika akar pangkatnya sama, maka bisa disederhanakan akar A kuadrat kali B kuadrat. Sesuai dengan apa namanya bentuk eksponen, bentuk A kuadrat kali B kuadrat itu sama arti dengan bentuk AB dikuadratkan. Ya. Nah, bentuk akar AB kuadrat ini sama artinya ketika kita kembalikan ke definisinya, sama artinya dengan nilai mutlak A dikali B. Nah, jadi dari sini terbukti bahwa ruas kiri terbukti menjadi ruas kanan. Berarti benar kalau ada nilai mutlak A dikali nilai mutlak B itu baru sama dengan nilainya nilai mutlak A kali B. Ya, itu untuk yang teorema kedua, ketiga, keempat, kelima bisa dibuktikan teman-teman ya. Nah, ketika sudah dibuktikan kebenarannya, maka teorema-teorema itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada. Nah, biasanya teman-teman itu kalau mau menunjukkan bentuk ketidaksamaan nilai mutlak, itu kadang yaitu syaratnya yang lupa. Jadi syaratnya itu tidak boleh lupa ya teman-teman, ya harus diingat-ingat. Jadi ini teorema juga diingat ya. Kemudian
soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, teman-teman bisa mencobanya ya. Kalau misalnya saya contohkan yang pertama, nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan nilai mutlak x plus 4. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah berbeda dengan nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan x plus 4? Beda enggak? Ini nanti hasilnya. Lah, itu teman-teman harus direnungkan dan dicoba ya. Oke, ini mudah kok yang pertama kedua itu ya. Untuk yang ketiga ini pakai definisi teman-teman ya. Ini nanti teman-teman penyelesaiannya agak panjang, di mana nanti harus kan udah dari sini ya, karena nilai mutlak kan bernilai positif dan bernilai negatif. Jadi ada dua definisinya nanti teman-teman ya. Kemudian kalau yang contoh yang akar 3x min 7 lebih dari 14 misalnya ya, atau yang dua ini, atau yang ini, tuh 2, 3 dari bawah, ini nanti teman-teman yang 3 dari atas, coba dikerjakan sendiri ya, nanti kalian diskusikan, nanti kita bahas. Oke, saya stop share dulu, saya jelaskan yang ketiga, keempat, kelima. Oke teman-teman, sebentar ya. Ini saya clear dulu papan tulisnya. Oke, semoga teman-teman paham ya. Oke, kemudian tadi soal yang ketiga itu bunyinya adalah nilai mutlak 3x min 7, nilai mutlak 3x min 7 3x plus 7 lebih dari 14. Bentar. Lebih dari kursornya lebih dari 14. Nah, bentuk seperti teman-teman boleh ingat tadi kalau menemukan nilai mutlak A, nilai mutlak X, nilai mutlak X lebih dari A, ini artinya X lebih dari A atau X kurang dari min A. Tidak terlihat teman-teman ya. Sebentar ya. Lihat. Kalau teman-teman ada bentuk nilai mutlak X, tadi ya, kurang dari A, itu artinya X-nya kurang dari A, atau X-nya lebih dari A. Nah, pakai definisi ini teman-teman ya. Berarti artinya, nilai mutlak 3X min 7 lebih dari 14, artinya 3X min 7 lebih dari 14, atau 3X min 7 kurang dari min 14. Jadi gitu ya. X lebih dari A, X kurang dari min A ya. Jadi ya. Dengan ini jawabannya. 3X lebih dari 14 tambah 7 ya. Kedua harus tambahkan 7. Ini 14 tambah 7 itu 21. Jadi X lebih dari 21 dibagi 3. Kedua harus bagi 3 ya. Jadi 21 bagi 3 itu adalah 7. X itu berarti 7. Kemudian yang ini 3X min 7 kurang dari min 14, kedua harus tambahkan 7, berarti 3X kurang dari min 7, jadi X kurang dari min 7 per 3. Nah, ini himpunan penyelesaian teman-teman. Jadi pakai yang sifat ketiga tadi ya, teorema ketiga, 3 atau 4 tadi ya. Jadi ketika ada nilai mutlak X kurang dari, jika ada soal nilai mutlak X lebih dari A, ini biru ya. Sorry. Lebih dari A, artinya X itu lebih dari A dan X itu kurang dari min A. Itu teman-teman ya. Oke, ini sama yang kayak yang saya jelaskan yang ini tadi loh teman-teman. Yang dimana ini kan, yang ketiga ini, bahwa kalau ada X lebih dari A, itu adalah X lebih dari A atau X kurang dari min A. Gitu ya. Kemudian ini soal yang ketiga, sorry keempat ya ini ya. 4, 5.
Oke, saya stop share dulu yang ini, kita kembali lagi ke papan tulisnya ya. Jadi, ketika nanti teman-teman mendapatkan nilai mutlak, itu bisa pakai definisinya atau bisa pakai teoremanya. Jadi disesuaikan dengan soalnya aja nanti teman-teman ya. Soal yang kelima tadi berbunyi. Oke, saya buka dulu PPT-nya. Nilai mutlak X kuadrat plus 2 kali nilai mutlak X. Nilai mutlak X kuadrat ditambah 2 nilai mutlak X. Ini tadi. Nah, min 3 sama dengan 0. Oh, ini sorry. Ini tidak ada apa namanya? Tidak ada nilai mutlaknya ya. Tinggal X kuadrat ditambah 2 kali nilai mutlak X min 3 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita pakai teorema kan nggak mungkin teman-teman ya. Jadi ini kita pakai definisinya. Definisi nilai mutlak itu kan ada 2 ya tadi ya. Saya tuliskan lagi. Nilai mutlak X itu bernilai X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai min X itu ketika X-nya kurang dari 0. Oke teman-teman ya. Sehingga untuk yang pertama, untuk yang kemungkinan pertama kita ambil yang nilai mutlaknya yang X-nya lebih dari 0. Berarti kan kalau X-nya lebih dari 0, bentuk ini ya, bentuk ini akan menjadi X kuadrat ditambah 2 karena nilai mutlaknya bernilai positif ya, X ya, X min 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X min 1 dan X plus 3. Berarti kan jawabannya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Nah, mana yang jawabannya, Bu? Nah, dilihat. Karena ini tadi kita ambil yang positif, ya kan, X lebih dari 0, maka nilainya kan bernilai positif ini kan, 2X ini kan. Berarti kita ambil penyelesaian yang positif, berarti ini yang memenuhi. Yang ini TM, tidak memenuhi. TM ya, tidak memenuhi. Nah, sekarang kita ambil yang saat kedua, yang min X. Kalau kita ambil min X, maka bentuknya X kuadrat ditambah 2 dikali min X, kan nilainya min X ya. Min 3 sama dengan 0. Nah, jadi kan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Berarti jawabannya X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Berarti pembuatnya 0 kan X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Nah, sekarang jawabannya yang mana, Bu? Nah, dilihat. Tadi ini kan kita nilainya yang kurang dari 0, min X kan, min X. Ini kan min X, berarti himpunannya yang harus kurang dari 0. Berarti yang ini yang memenuhi. Ini yang memenuhi, kalau yang ini TM tidak memenuhi. Sehingga hasil himpunan penyelesaiannya untuk persamaan ini adalah yang memenuhi hanya 1, min 1, dan 1. Nah, seperti ini teman-teman. Prosesnya. Ya. Jadi kalau kita masukkan min 1, bentuk ini kita masukkan min 1 ke sini. X kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 nilai mutlak 1 dikurangi 3 kan 0. Ya. Min 1 pun juga kalau dimasukkan nilai 0, sama. Jadi inilah himpunan dari penyelesaian dari persamaan nilai mutlaknya. Oke, dipahami teman-teman ya. Sekarang soal yang terakhir, 3 yang terakhir ya, saya stop share dulu ya. 3 yang terakhir tadi adalah ini.
Ketika menemukan nilai mutlak X kuadrat min 4 plus 4X min 32 lebih dari X kuadrat plus 4X min 32. Nah, ini gimana ya caranya ya? Kita pakai definisinya apa pakai teoremanya? Oke, saya stop share dulu ya. Kita kembali lagi ke papan tulisnya tadi. Oke, saya stop share. Sorry. Saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjut menulisnya. Jadi ketika ada soal nilai mutlak X kuadrat plus 4X min 32, nilai mutlak X kuadrat min 4X min 4X min 32 kok jelek ini ya. Selanjutnya mutlak nilai mutlak X kuadrat plus 4X min 32 lebih dari ya tadi ya. Lebih dari X kuadrat plus 4X min 32. Nah, kalau menemukan bentuk ini, teman-teman dilogikakan nilai mutlak Y lebih dari Y. Nah, kalau ketemu nilai mutlak Y lebih dari Y, maka logikanya apa? Artinya Y-nya gimana? Kemungkinannya Y-nya positif atau negatif ya, kemungkinannya. Ketika ada nilai mutlak Y lebih dari Y. Ketika Y-nya positif, memonika, misalnya tambah positif ya, nilai mutlak 2 lebih dari 2, benar nggak? Salah kan, nilai mutlak 2 kan 2 nilainya. Apakah 2 lebih dari 2? Tidak benar. Tapi kalau kita ambil negatif, kalau misalnya kita ambil nilai mutlak min 1 lebih dari min 1. Nilai mutlak min 1 itu kan 1 ya teman-teman nilainya ya. Jadi 1 itu lebih dari min 1, benar. Jadi kalau kita menemukan bentuk nilai mutlak Y lebih dari Y, maka syaratnya pasti Y-nya itu kurang dari 0. Pasti syaratnya pasti Y-nya kurang dari 0. Nah, tinggal nanti kalian faktorkan sendiri. Berarti Y-nya ini kan kita misalkan Y, kita sebagai Y-nya toh. Jadi X kuadrat plus 4X min 32 itu nanti kurang dari 0. Nah, difaktorkan sendiri ya teman-teman ya. Ini ya, ini apa style saya bermasalah ini. Nah, nanti ini kita faktorkan ya. Faktornya berapa? Berarti teman-teman X kalau dikalikan 32, kalau dijumlahkan 4, faktornya 32. 32 itu kan bisa 16 kali 2, bisa 8 kali 4, 2 kali 1, kan gitu ya. Tapi yang kalau dijumlahkan 4, siapa yang memungkinkan? Jam 8 dan 4. Berarti X plus 8. X plus 8 ya nanti ya. X min 4. Ini error ini. Seterusnya saya. Yang penting teman-teman paham ya. X plus 8. X min 4. Jadi nanti membuat 0. Teman-teman tetap ya, karena ini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, maka pakai garis bilangan. Jadi kan membuatnya kan X sama dengan 8 sama X sama dengan X sama dengan min 8 ya, min 8 sama X sama dengan 4. Ini pembuat nolnya masih ya. Kemudian nanti di garis bilangan. Oke, seperti teman-teman ya. Jadi dilanjutkan.
Oke, untuk yang contoh soal 1, 2 tadi, 1, 2, 3 coba diselesaikan. Yang contoh soal 3 tadi teman-teman, itu pasti pakai definisi dan itu perlu pemahaman yang lebih. Karena ada 3 bentuk kan, nanti teman-teman coba selesaikan ketika menemukan ada 3 bentuk seperti itu, nanti didiskusikan ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk melihat video ini. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.